Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami merupakan kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang bukan merupakan bahasa Hijaz dan bukan kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Saya di sini bersama teman saya yaitu Lutfil Ansori dan saya sendiri Wasiatur Rahmah. Saya akan menjelaskan tentang bukan merupakan bahasa Hijaz. Perselisihan pendapat dalam masalah ini telah dijelaskan pada bab ke-16. Di sini kami akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu Abu Ubaid. Abu Ubaid di sini meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah yang berbunyi wa antum samidun, yang artinya sedang kamu melengahkannya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 61. Dia berkata, nyanyian itu adalah bahasa Yaman. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwa itu adalah bahasa Himyar. Terus Abu Ubaid meriwayatkan dari Hasan bahwa dia berkata, kami tidak mengetahui apakah makna kata al-aroik sampai kami bertemu dengan seorang laki-laki dari Yaman. Kemudian dia memberitahu kami bahwa maknanya adalah kamar mempelai yang di dalamnya ada kasurnya. Dia, Abu Ubaid, meriwayatkan dari Ad-Dahhak tentang firman Allah yang berbunyi walau alqa ma'adhiroh, yang artinya meskipun dia mengemukakan alasannya Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 15. Dia berkata, tabir-tabirnya menurut bahasa Yaman. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ad-Dahhak tentang firman Allah Subhanahu wa taala, la wizrok, tidak ada tempat berlindung. Quran Surah Fatir ayat 11. Dia berkata, gunung menurut bahasa penduduk Yaman. Dia meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah yang berbunyi wazawwajnahum bihurin, yang artinya demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 54. Dia berkata, ini adalah bahasa Yaman karena orang-orang Yaman berkata zawwajna fulanan bi fulanatan, yang artinya kami menikahkan si fulan dengan si fulanah. Yang kedua yaitu Ar-Raghib berkata dalam kitab mufradatnya, dan di dalam Al-Quran tidak ada kalimat wazawwajanahum hura sebagaimana dikatakan zawwajatahu imra'atan, yang artinya menikahkannya dengan seorang perempuan, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa pernikahan yang dimaksud tidak sama dengan pernikahan yang dikenal oleh mereka sebelumnya. Dia meriwayatkan dari Hasan tentang firman Allah yang berbunyi lau aradna an natakhidah, yang artinya sekiranya hendak membuat suatu permainan. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 17. Dia berkata, kata al-lahwa menurut bahasa Yaman maknanya adalah seorang wanita. Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ali tentang firman Allah yang berbunyi wanada Nuhun ibnahu, yang artinya dan Nuh memanggil anaknya. Quran Surah Al-Hajj ayat 42. Dia berkata, dalam bahasa suku Tai artinya adalah anak laki-laki istriku. Dia meriwayatkan dari Ad-Dahhak tentang firman Allah yang berbunyi a'siru khamra, yang artinya aku memeras khamar. Quran Surah Yusuf ayat 36. Dia berkata, anggur. Dalam bahasa Oman, mereka menamai anggur dengan khamar.
Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah yang berbunyi atad'una ba'ala, yang artinya patutkah kamu menyembah Baal? Quran surah As-Saffat ayat 125. Dia berkata Tuhan menurut bahasa Yaman. Dia juga meriwayatkan dari Qatadah bahwa dia telah berkata, kata Ba'la maknanya adalah Tuhan. Ini menurut bahasa Azad Syanu'ah. Abu Bakar Al-Anbari meriwayatkan di dalam kitab Al-Waqfuh dari Ibnu Abbas bahwa dia telah berkata, kata Al-Wizrah maknanya adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. Ini menurut bahasa Huzail. Di dalamnya dia meriwayatkan dari Ibnu Kalbi bahwa dia telah berkata Al-Marjan maknanya adalah menurut mutiara yang kecil. Ini menurut bahasa Yaman. Dia meriwayatkan di dalam kitab Ar-Radu ala man khalafa Mustafa Usman, sebuah riwayat dari Mujahid bahwa dia telah berkata, kata as-sawwa maknanya adalah bandul, timbangannya menurut bahasa Himyar. Di dalamnya dia juga meriwayatkan dari Ibnu Shalih tentang firman Allah, afalam yai'asil ladzina amanu, maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui. Quran surah Ar-Ra'du ayat 31. Dia berkata, tidaklah mereka mengetahui menurut bahasa Hawazin. Al-Fara berkata, Al-Kalbi berkata menurut bahasa An-Nakh. Cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya saya akan pasrahkan terhadap teman saya yaitu Lutfil Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lutfil Ansori. Saya mitra tuturnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu 1. Merupakan gaya bahasa Al-Quran dalam mengadaptasi sistem tata bahasa yang ada di masyarakat setempat. Masyarakat Arab yang terdiri berbagai dialek ini menjadi latar belakang masuknya unsur bahasa asing. 2. Adanya kosakata asing di Al-Quran merupakan akibat proses kontak bahasa pada masyarakat Arab. Kontak bahasa ini merupakan suatu yang terjadi pada setiap bahasa. Kosakata itu diserap atau dipinjam untuk menjelaskan sesuai dengan bahasa yang dipahami, karena kosakata tersebut sudah dikenal masyarakat Arab. Yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Rasul yang diutus sesuai dengan mitra tutur. Kode bahasa yang digunakan yaitu bahasa Arab yang belum mengalami proses pembakuan sistem tata bahasa. Di samping itu, penyerapan dan peminjaman ini dilakukan dalam Al-Quran karena untuk dapat menjelaskan pula apa yang dijelaskan dari kitab-kitab yang terdahulu telah diturunkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.